Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan bekerja ribuan kilometer dari tanah air, di negeri yang sunyi, bersalju, dan asing lalu suatu hari, tanpa diduga, kamu menemukan sesuatu yang seharusnya tak pernah kamu sentuh? Sebuah koper logam di bawah badai salju dingin, berat, penuh misteri, berisi rahasia besar yang bisa menghancurkan reputasi keluarga paling berpengaruh di dunia. Imanmu diuji, dan takdir hidupmu berubah selamanya. Namun sebelumnya, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar dengan menuliskan keinginanmu di kolom komentar, agar kita doakan bersama. Namanya Imam. Seorang pria sederhana berusia 31 tahun asal Garut, Jawa Barat. Wajahnya tenang, kulitnya sawo matang, dan matanya penuh harap setiap kali memandang langit. Sudah 2 tahun ia bekerja sebagai perawat rumah kaca hidroponik di salah satu lahan milik Yayasan Arnarsson Global, Islandia. Islandia bukan tempat yang ramah untuk orang dari negeri tropis. Angin dinginnya menggigit, dan langitnya lebih banyak kelabu daripada biru. Tapi Imam bertahan. Ia mengirim uang setiap bulan ke ibunya di kampung, dan sesekali menulis surat untuk adiknya yang sedang kuliah. Pagi itu, salju turun lebih lebat dari biasanya. Langit kelam, dan suhu mencapai -20. Tapi pekerjaan tetap harus dilakukan. Imam menyelimuti tubuhnya dengan jaket wol tebal, dan menyusuri pinggiran rumah kaca yang terletak tak jauh dari hutan kecil. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar gonggongan keras seekor anjing. Imam menoleh. Seekor husky, milik salah satu staf yayasan, berlari-lari tak tentu arah, lalu berhenti di bawah pohon pinus besar. "Ada apa? Bau?" Imam bertanya sambil mendekat. Anjing itu tak berhenti menggonggong. Imam mengikuti arah tatapan matanya, dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah benda persegi, nyaris tertutup salju, berkilau samar di antara es. Imam jongkok, membersihkan salju yang menutupinya. Sebuah koper logam kecil. Berat, terkunci, dan tampak mahal. Hatinya berdebar. Siapa yang meninggalkan ini di tempat seperti ini? Ia melihat sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Hanya hening, angin, dan desir salju yang makin menebal. Imam mengangkat koper itu. Berat. Ia ragu. Mungkin ini milik seseorang yang penting. Tapi di saat bersamaan, pikirannya juga tergoda. Kalau ia simpan, siapa yang akan tahu? Di tempat terpencil seperti ini, siapa yang peduli? Namun hatinya tak tenang. Imam menarik napas panjang. "Bukan milikmu, jangan ambil," bisik batinnya. Ia memeluk koper itu erat, dan segera melangkah menuju kantor administrasi yayasan. Langkah kakinya berat, tapi ia tahu, ia sedang memilih jalan yang benar. Petugas administrasi yang menerima koper itu bernama Elva, seorang wanita Islandia parubaya yang sudah lama bekerja di yayasan. Saat Imam menyerahkan koper itu, ia sempat terdiam cukup lama, matanya melebar begitu melihat logo kecil di sudutnya. Sebuah lambang singa bersayap emas, simbol keluarga Arnarsson, pendiri yayasan yang kini menjadi salah satu penguasa ekonomi global dalam bidang edukasi dan riset genetika. "Di mana kamu menemukan ini?" Suara Elva terdengar sedikit gemetar. "Di bawah pohon pinus, tak jauh dari rumah kaca," jawab Imam jujur. Elva segera membawa koper itu ke ruang belakang. Tak sampai 15 menit, 2 mobil hitam datang ke lokasi, dikawal 4 petugas keamanan yayasan. Imam berdiri kaku saat salah satu dari mereka menghampirinya. "Kamu yang menemukan koper itu?" tanya pria berjas hitam dengan suara berat. Imam mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, Imam diminta ikut ke kantor pusat yayasan yang berjarak sekitar 30 menit dari rumah kaca. Mobil yang ditumpanginya sunyi. Hanya dentingan tali logam gesper dan suara AC yang terdengar. Hatinya campur aduk. Apa isi koper itu? Apakah dia akan dituduh mencuri? Sesampainya di kantor pusat, ia langsung dibawa masuk ke ruang kaca besar. Di sana, duduk seorang pria tua dengan sorot mata tajam namun tenang. Di sisi kirinya, duduk 2 gadis muda berambut pirang keemasan, mengenakan jas panjang warna krem. Imam mengenali pria tua itu dari foto yang sering tergantung di ruang staf. Itulah Leifur Arnarsson, pendiri yayasan. Salah satu dari 10 orang paling berpengaruh di Eropa Utara. Leifur bangkit dari duduknya, perlahan berjalan ke arah Imam. "Kau tahu apa yang ada di koper itu?" tanyanya dengan aksen berat. Imam menggeleng. Isinya, berkas perjanjian merger dengan perusahaan Cina yang bernilai ratusan juta dolar. Dan juga,
Cek akses pendanaan internasional dari Bank Swiss. Imam terdiam. Tak sanggup berkata-kata. Sekali saja koper itu jatuh ke tangan orang yang salah, reputasi keluarga kami hancur. Tapi kamu, seorang asing, seorang pekerja kebun, kamu memilih untuk mengembalikannya. Kenapa? Imam menunduk, lalu berkata pelan, karena bukan milikmu. Dan karena kalau koper itu hilang, mungkin ada banyak orang yang akan celaka. Jawaban itu membuat ruangan sunyi beberapa detik. Lei Fur tersenyum tipis. Ia menoleh kedua putrinya dan berkata dalam bahasa lokal, inilah lelaki jujur yang sudah lama aku tunggu. Putrinya hanya saling berpandangan. Mereka tak menyangka, pria dengan wajah coklat dan jaket kebun itu bisa mengubah sore hari mereka menjadi lembaran awal dari sebuah takdir besar. Lei Fur lalu menatap Imam lagi dan berkata tegas, mulai hari ini, kamu akan tinggal di Guestou Utama. Aku ingin kamu dekat dengan keluarga kami. Kita akan bicara lebih banyak tentang masa depan. Imam terdiam. Detik itu, tanpa ia sadari, salju di luar jendela turun lebih lembut, seolah ikut menyambut langkah hidup baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama Imam menempati Guestou Utama milik keluarga Arnarsson terasa seperti mimpi. Bangunan kayu megah bergaya Skandinavia itu berdiri di lereng bukit, dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke danau biru yang membeku. Segalanya terasa asing tapi juga memukau. Imam hanya bisa berucap pelan dalam hati, Subhanallah. Saat melihat lantai marmer putih berkilau, dinding dihiasi lukisan cat minyak bergaya klasik, dan aroma kayu cedar yang lembut menenangkan. Seorang pelayan wanita berambut abu-abu menuntunnya ke kamar. Tuan muda Imam, ini kamar Anda, katanya sopan. Imam terkesiap. Tuan muda? Batinnya. Tapi ia hanya tersenyum dan mengangguk. Sore itu, Imam dipanggil ke ruang perapian. Di sana sudah menunggu Lei Fur dan dua putrinya, Inga dan Frejaja. Inga tampak lebih kalem dan penuh wibawa, dengan kacamata tipis dan bahasa yang rapi. Sedangkan Frejaja lebih ekspresif, matanya penuh rasa ingin tahu dan senyumnya tidak pernah hilang sejak Imam masuk ke ruangan. Kamu suka tempat ini? Tanya Inga dengan suara lembut. Imam mengangguk, indah sekali. Pantas kamu memandang jendela tadi seperti sedang melihat dunia baru. Celetuk Frejaja sambil tertawa kecil. Imam tersipu. Lei Fur menyesap tehnya, lalu meletakkan cangkir dengan tenang. Imam, selama sepekan ke depan, kamu akan kami bimbing secara pribadi. Bukan untuk menjadi karyawan yayasan, tapi sebagai seseorang yang bisa kami percayai untuk hal yang lebih besar. Imam terdiam. Matanya bergeser perlahan ke arah Inga dan Frejaja. Dua wanita cantik itu menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada kekaguman, ada rasa penasaran, dan ada sesuatu yang lebih dari itu. Mulai besok, kamu akan ikut ke kantor pusat Arnarsson Group di Reykjavik. Kami ingin kamu belajar langsung dari ruang-ruang keputusan. Kami bukan hanya butuh orang jujur. Kami butuh orang seperti kamu, yang bisa membawa kehangatan di tengah dinginnya dunia bisnis. Kata-kata Lei Fur terasa seperti palu yang memecahkan tembok ketidakpercayaan dalam hati Imam. Ia, anak tukang becak dari Garut, kini duduk bersama keluarga paling berkuasa di Islandia. Dan tak satu pun dari ini ia minta. Semuanya datang karena satu keputusan kecil, mengembalikan koper yang bukan miliknya. Namun Imam belum tahu, bahwa dua perempuan di hadapannya tidak hanya akan menjadi gurunya, tapi juga akan menguji hatinya, mengubah hidupnya, dan membuka jalan takdir yang tak pernah ia duga. Pagi itu, Reykjavik diselimuti kabut tipis. Langit abu-abu dan angin berhembus pelan dari arah utara. Imam mengenakan jas abu dan shawl wol pemberian Lei Fur. Bersama Inga dan Frejaja, ia memasuki gedung megah Arnarsson Group, pusat dari kekuasaan finansial yang mengendalikan ratusan proyek pendidikan, energi, hingga kecerdasan buatan di seluruh Eropa Utara. Di lobi, pegawai berdasi membungkuk memberi salam. Tapi mata mereka tak bisa lepas dari sosok asing di tengah keluarga Arnarsson. Seorang pria berkulit sawo matang, tinggi kurus, wajahnya polos dan tatapannya tenang. Imam, bisik Frejaja saat mereka menaiki lift menuju lantai 33, jangan kaku begitu. Tersenyum sedikit, kamu sedang mencuri perhatian semua orang. Imam menoleh sekilas dan tersenyum kaku. Aku, belum terbiasa. Inga yang berdiri di sisi lain menatap Imam dari pantulan kaca lift. Ia berkata pelan, tak perlu terbiasa, cukup jadi dirimu sendiri. Beberapa hari berjalan cepat.
Imam mulai terbiasa mendengar bahasa teknis soal investasi, merger, dan kebijakan internasional. Tapi di balik semua itu, sesuatu yang lain tumbuh perlahan. Kedekatannya dengan dua putri Leifur. Inga sering mengajaknya berdiskusi di perpustakaan lantai 8. Ia terkesan dengan cara berpikir Imam yang sederhana namun tajam. Kamu tidak pernah belajar ekonomi, tapi kamu mengerti lebih dalam dari mereka yang lulusan luar negeri, ucapnya suatu sore. Imam hanya menjawab dengan senyum, karena aku belajar dari hidup, bukan dari buku. Sementara itu, Frejaja lebih sering mengajak Imam makan di taman belakang gedung atau sekadar duduk di beranda Guestow. Kamu itu lucu, katanya suatu malam sambil menyeruput coklat hangat. Laki-laki paling polos tapi justru bikin aku tenang. Suatu hari, saat mereka sedang dalam perjalanan ke proyek riset di kota kecil Akureyri, mobil yang ditumpangi kejebak badai salju. Mereka terpaksa bermalam di kabin darurat. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Imam duduk bersebelahan dengan Inga dan Frejaja. Hening sesaat. Lalu Inga berkata, "Imam, ayah kami pernah bilang, jodoh itu bukan soal ras atau kasta, tapi tentang siapa yang bisa kita percaya dan jaga hingga akhir." Frejaja menyambung, "Dan kami berdua, kami percaya padamu." Imam menunduk. Matanya mulai berkaca. Bukan karena bingung, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa sangat dihargai sebagai manusia, bukan sebagai pekerja rendahan. Ia tak pernah menyangka bahwa dari sebuah koper yang hampir tak ia sentuh, kini dua perempuan bangsawan menawarkan hatinya. Dan ia sadar, badai besar belum berakhir. Karena cinta yang datang dari dua arah, akan menuntut keputusan paling sulit dalam hidupnya. Udara dingin Islandia tak sebanding dengan dinginnya hati yang sedang resah. Beberapa hari setelah perjalanan dari Akureyri, suasana di Guestow Arnarsson berubah. Imam lebih sering menyendiri di ruang baca, tak seperti sebelumnya yang selalu berbincang hangat dengan Frejaja atau berdiskusi serius bersama Inga. Ia tahu, hatinya mulai berat memikul beban. Dua wanita baik, dua hati yang tulus, dan satu pria biasa dari Indonesia yang masih merasa dirinya belum pantas. Suatu malam, Leifur memanggil Imam ke ruang perapian. Api unggun membakar kayu dengan suara pelan, membuat suasana makin tegang. Leifur menatap Imam tajam namun lembut. "Kamu tahu kenapa aku memberimu kepercayaan ini?" tanya Leifur perlahan. Imam mengangguk pelan, "Karena koper itu, dan karena kejujuran." "Bukan hanya itu," sahut Leifur. "Aku sudah lama melihat anak-anakku tumbuh dengan kekosongan. Mereka dikelilingi harta, tapi tidak pernah mengenal makna hidup sederhana. Kamu membawa cahaya yang hilang dari rumah ini." Ia diam sejenak, lalu melanjutkan, "Inga dan Frejaja, mereka bukan hanya jatuh hati. Mereka berubah karena kehadiranmu." Imam menunduk. Suaranya gemetar. "Tapi, Pak Leifur, bagaimana mungkin saya memilih di antara keduanya? Saya bukan siapa-siapa." "Justru karena kamu bukan siapa-siapa, kamu bisa menjadi siapapun," jawab Leifur tegas. "Dan aku ingin kamu menjadi menantuku. Tapi bukan hanya itu, Imam. Aku ingin kamu memimpin perusahaan ini, bersama mereka." Perkataan itu seperti kilat menyambar langit malam. Imam nyaris tak percaya. Menjadi pemimpin dari Imperium Arnarsson? Menjadi bagian dari keluarga ini bukan hanya lewat cinta, tapi juga lewat warisan? Namun keputusan besar itu membawa riak. Di luar sana, beberapa direktur perusahaan mulai mempertanyakan posisi Imam. Desas-desus mulai terdengar, orang asing, mantan tukang kebun, hendak menjadi pewaris Arnarsson. Bahkan ada surat kabar yang mulai menulis, skandal cinta dan kekuasaan, dua putri mencintai satu pria imigran. Inga marah, Frejaja sedih, dan Imam merasa bersalah. Ia duduk termenung di balkon Guestow. Malam itu, ketika Frejaja datang membawa dua cangkir teh hangat. "Kamu mau lari?" tanya Frejaja langsung. Imam menghela napas. "Aku tak tahu harus bagaimana." "Kalau kamu menyerah sekarang," suara Inga terdengar dari pintu, "semua ini akan sia-sia. Jangan hianati keputusan yang sudah kamu buat sejak memungut koper itu." Imam menatap mereka. Dua perempuan kuat, berani, dan tak gentar menghadapi dunia demi dirinya. Malam itu, Imam membuat keputusan. Ia akan tetap tinggal. Ia akan bertahan. Dan ia akan memilih. Namun siapa yang akan dipilihnya, itulah ujian terakhir yang akan menentukan segalanya. Mentari musim semi mulai mengusir dingin dari Reykjavik.
Langit cerah, tapi hati Imam tetap mendung. Ia berdiri di balkon utama gedung Arnarson, memandang jauh ke arah Laut Atlantik yang membentang luas. Angin membawa suara-suara hati yang tak bisa dibungkam, cinta yang tak bisa dibagi, kepercayaan yang harus dijaga, dan masa depan yang kini tak lagi sederhana. Leifur memberinya waktu seminggu untuk membuat keputusan. Kamu harus memilih, Imam, kata pria tua itu saat sarapan pagi, tak ada kerajaan yang dibangun di atas dua hati yang terluka. Setiap hari, Imam mencoba mencari petunjuk. Ia berbincang lebih dalam dengan Inga, yang kini sibuk mengembangkan program beasiswa global. Ia terpesona oleh kecerdasan dan ketegasannya, oleh cara Inga mengubah dunia dengan ilmu dan logika. Sementara Frejaja, dengan kelembutan dan ketulusannya, membawa Imam menelusuri proyek-proyek kemanusiaan Arnarson Group. Mereka mengunjungi panti jompo, mendanai anak-anak kurang mampu, dan membagikan makanan bagi tunawisma. Frejaja adalah cahaya yang hangat, yang bisa membuat Imam merasa utuh tanpa harus menjelaskan siapa dirinya. Sore itu, Imam kembali ke tempat ia pertama kali menemukan koper misterius, di bawah pohon tua di tepi jalan kecil yang mengarah ke kebun belakang. Ia berdiri diam, membiarkan angin meniup syalnya, dan teringat saat-saat awal kehidupannya sebagai TKI di negeri asing. Apa yang sebenarnya aku cari? Gumamnya sendiri. Apakah cinta, atau tempat yang bisa kusebut rumah? Langkah kaki di kerikil membuyarkan lamunannya. Ternyata Inga dan Frejaja datang bersamaan. Tak ada kata, hanya saling pandang. Lalu Inga angkat bicara, suaranya tenang namun tegas. Imam, apapun keputusanmu, kami akan menerimanya. Tapi jangan gantung hatimu sendiri. Frejaja mengangguk. Jika kamu memilih Inga, aku tidak akan pergi. Aku akan tetap mendukungmu dari jauh. Tapi jika kamu memilihku, aku harap kamu bisa mencintaiku sepenuh hati, bukan karena kasihan. Imam tertunduk. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia menengadah ke langit, lalu menatap dua wanita luar biasa di depannya. Aku mencintai kalian berdua, ucapnya lirih. Tapi hati, hanya bisa memilih satu. Hening mengikat mereka. Lalu Imam berjalan pelan, langkah demi langkah, mendekati satu di antara mereka, dan saat tangan Imam menggenggam tangan itu, senyum haru mengembang. Inga menunduk dan tersenyum tipis. Sementara Frejaja tersenyum lebar, lalu memeluk kakaknya. Terima kasih, karena kamu jujur. Sejak awal, ucap Frejaja dengan mata berkaca. Keputusan itu tak membuat segalanya mudah. Tapi dari satu hati yang dipilih, Imam belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki dua hati sekaligus, melainkan menjaga satu hati seumur hidup. Dan dari titik itu, warisan bukan hanya soal harta, tapi tentang kepercayaan, perjuangan, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar. Beberapa bulan telah berlalu. Kehidupan Imam di Reykjavik tak lagi seperti dulu. Ia bukan lagi pria penyapu kebun dengan tangan kasar dan wajah letih. Kini, ia berdiri di balik meja panjang ruang rapat utama Arnarson Group, mengenakan setelan jas abu muda, namun dengan hati yang tetap sederhana. Di sisi kirinya, Inga duduk tenang, mencatat agenda pertemuan. Di sisi kanannya, Leifur tersenyum bangga, matanya tampak lebih damai dari sebelumnya. Di luar jendela, salju mulai mencair, pertanda musim baru telah datang. Keputusan investasi berikutnya harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan, kata Imam kepada Dewan. Kita tidak hanya mencari untung. Kita harus menjadi perpanjangan tangan bagi mereka yang tak bersuara. Tak ada yang menyangka, pria yang dulu hanya dikenali sebagai pekerja kebun, kini menjadi jantung perusahaan terbesar Islandia. Tapi di balik keberhasilan itu, tak banyak yang tahu. Imam selalu memulai harinya dengan berwudu, menghadap ke kiblat, memohon pada Allah agar tidak silau oleh kekuasaan. Suatu malam, ia dan Inga duduk di tepi Danau Cornin, memandang pantulan cahaya kota yang berkilau di permukaan air. Masih suka rindu Indonesia? Tanya Inga lembut. Selalu, jawab Imam. Tapi aku juga bersyukur, karena Allah mempertemukanku dengan jalan yang tidak pernah kusangka. Inga menatapnya penuh kasih. Kalau saja kamu memilih menyimpan koper itu, semua ini takkan pernah terjadi. Imam tersenyum. Kejujuran memang tak selalu membawa hadiah, tapi Allah selalu menyimpan kejutan di baliknya. Tak jauh dari mereka, Frejaja bermain dengan anak-anak panti asuhan yang kini diasuh oleh yayasan milik keluarga Arnarson. Meski tak menjadi istri Imam, ia menemukan kebahagiaannya sendiri. Imam bangkit,
menatap ke langit malam yang jernih. Bintang-bintang berkelip lembut, seolah menuliskan kisah yang tak akan pernah dilupakan. Ia mengucap pelan, "Terima kasih, ya Allah, atas koper itu, atas ujian itu, atas cinta dan takdir yang kau pilihkan." Kini, Imam bukan hanya menantu dari keluarga pengusaha besar, bukan hanya direktur utama dari kerajaan bisnis ternama. Ia adalah simbol harapan, bahwa siapapun, dari manapun, bisa menjadi cahaya, asal ia jujur pada dirinya, dan tetap setia pada jalan yang benar. Dan semua itu, berawal dari satu koper usang, di bawah pohon tua, di jalanan sepi di tepi Reykjavik. Kisah ini adalah gambaran nyata bahwa dalam hidup, seringkali jalan keberkahan datang dari arah yang tak pernah kita duga. Imam, seorang TKI sederhana yang hanya bekerja menjaga kebun pribadi di negeri asing, diuji dengan godaan besar saat menemukan koper berisi berkas penting dan cek senilai ratusan juta rupiah. Ia bisa saja menyimpannya diam-diam, mengubah hidupnya secara instan. Namun, ia memilih jalan jujur. Jalan yang mungkin tampak berat, tapi sebenarnya adalah jalan terbaik yang diridhau oleh Allah. Dari kejujuran kecil itu, Imam tak hanya mendapatkan kepercayaan dan cinta, tetapi juga warisan tanggung jawab yang besar. Ia diangkat menjadi pemimpin perusahaan internasional, mendapatkan tempat terhormat dalam keluarga besar pemilik perusahaan, dan yang paling indah, dianugerahi cinta yang tulus dari seorang wanita yang percaya pada nilai-nilainya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa kadang cinta dan takdir datang bersamaan, namun tetap membutuhkan pilihan yang bijak. Imam harus memilih satu dari dua hati yang tulus mencintainya. Ia memilih dengan hati, bukan nafsu, bukan tekanan. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling cantik, atau paling dekat, tapi tentang siapa yang paling bisa kita jaga seumur hidup. Dan yang paling penting, cerita ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah tidur. Ia melihat setiap keputusan kecil yang kita buat. Saat kita memilih kebaikan meski dalam kesepian, saat kita menolak godaan meski tak ada yang melihat, saat itulah pintu keberkahan dibuka selebar-lebarnya. Jangan pernah meremehkan nilai dari satu tindakan jujur. Karena siapa tahu, itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Sahabat semua, jika kisah ini menyentuh hatimu dan memberi pelajaran berharga, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like, dan tuliskan komentarmu di bawah tentang apa yang palingmu pelajari dari kisah ini. Lalu bagikan cerita ini ke grup WhatsApp keluarga, agar lebih banyak orang terinspirasi dan semakin banyak doa yang saling kita panjatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.